Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu atau Bapak penguji kinerja pada PPG Transformasi 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Karnilawati, mahasiswa PPG Mapel PAI Batch 4 di LPTK Universitas UIN Mataram dengan NIM 250111301. Pada hari Kamis 5 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Teknologi Siti Raudah di kelas 10 dengan materi Mur'ah, Ikhlas, Zuhud, dan Malu. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu, ya. Doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Susanto. Arman Maulana. Desi Kumalasari. Dewi Sertika. Dewi Karnia. Jihan Alfiana. Lalasari. Muhammad Zaini. Mira Lani Safira. Fauzan Saibul Hamdi. Lutfia Nita Haryani. Sonia. Rezi. Zazira Priyani. Umi Natania. Siapa namanya? Mana Umi Natania? Robi Nuji. Denny. Sasa Priyani. Tommy Saputra. Widya Astuti Gebianti. Zaskia Amira. Lalu Agus Saputra. Olivia Gaturjan. Muhammad Reza Pratama. Sabrina Julika. Sebelum kita mulai ke materi, guru kasih penjelasannya dulu, kesimpulan materinya. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah materi tentang mur'ah, malu, ikhlas, dan zuhud yang akan kita bahas hari ini. Karena di masa-masa kalian ini, di masa remaja ini, perlu kalian tahu tentang mur'ah, malu, zuhud, dan ikhlas. Guru menjelaskan pengertian mur'ah secara keseluruhannya, materi keseluruhannya dulu. Mur'ah, pengertian mur'ah adalah menjaga kehormatan diri, harga diri, serta perilaku agar tetap sesuai dengan ajaran agama. Sesuai dengan pelajaran kita sekarang, agama Islam. Kita sebagai umat Islam harus menjaga kehormatan diri kita sendiri. Kalau tidak bisa menjaga diri kita sendiri, siapa yang bisa jaga? Tidak ada. Tidak ada yang bisa merubah manusia selain merubah diri sendiri dari hati nurani kita sendiri. Mari kita langsung ke materi. Menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, mur'ah, ikhlas, malu, dan zuhud. Menjaga kehormatan, mur'ah. Pengertian mur'ah dulu. Udah tadi ya pengertian mur'ahnya. Sekarang pengertian ikhlas. Apa itu ikhlas dulu sebelum guru kasih pengertiannya. Apa itu ikhlas? Ikhlas melakukan sesuatu amal perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan imbalan dari sesama manusia, semata-mata dari sesama manusia, pujian atau balasan, mengharap balasan yang diterima dari sesama manusia. Itu adalah perilaku ikhlas. Ikhlas kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dari ikhlas. Sedangkan malu itu kalian tahu kan, malu itu kita punya rasa malu dari diri kita sendiri. Malu berbuat bohong, malu berbuat mau
nyontek, malu untuk mengambil sesuatu atau panjang tangan, tidak boleh. Nah, pengertian malu secara umum di sini adalah perasaan enggan melakukan perbuatan tercela karena bertentangan dengan ajaran agama. Norma kesediaan yang mencakup di sini norma kesopanan dan nilai moral. Itu adalah pengertian dari malu. Dan yang ketiga, yang terakhir, zuhud. Pengertian dari zuhud. Zuhud adalah sikap yang berlebihan dalam mencintai dunia dan lebih mengutamakan sebagai sasaran untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zuhud ini tanpa mengharapkan imbalan dari sesama, dengan kita berbuat baik untuk mencapai tujuan dari itu, balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dari zuhud. Nah, yang ini seperti yang dulu tadi terangkan pembahasan dalam pengertian. Nah, ini dia dalilnya. Dalil yang menjelaskan tentang zuhud. Silakan lihat tempatnya di sini. Disiplin masuk sekolah, belajar. Seperti ini contoh dari apa ini? Dari zuhud. Kalian bisa lihat gambar di atas sebagai kaitan mencakup iman, yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nomor 1, disiplin masuk sekolah adalah salah satu karakter pelajar. 2, memberi bantuan hanya berharap ridho Allah. 3, pembiasaan sholat berjamaah sebagai pelajar. Bersyukur, berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Walaupun di sini kita lihat di sini, walaupun kita jalan kaki atau naik sepeda, kita harus bersyukur bisa sekolah, bisa masuk sekolah. Tetap kita sekolah walaupun hujan. Ada pertanyaan, walau hujan saya tetap pergi sekolah. Terus berbahasanya. Nah, ini aja kalian ada motor nggak mau sekolah. Gak ada kan sekarang, zaman sekarang anak-anak sekarang SMA semuanya pakai PCX dia. Lihat di SMA PCX semua mau. Coba kalian pikirkan di mana dapat motor semahal itu untuk dibelikan sama orang tua kalian. Sedikit-sedikit PCX. Di mana rasa malu kalian untuk meminta sama orang tua? Mana rasa kemanusiaan kalian? Coba ingat ya, tidak boleh memaksa kehendak diri sendiri. Kita mensyukuri apa yang ada. Nikmat yang diberi semua itu adalah rezeki dari Allah. Jika kalian lihat anak-anak itu semua orang tuanya itu pusing memikirkan untuk memberikan sebuah sepeda motor. Ada sepeda aja bersyukur, alhamdulillah bersyukur. Itu semuanya pemberian dari Allah. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada kedua orang tua kita. Sayangi orang tua kalian selagi masih ada, karena kebanyakan di luar sana tidak ada orang tuanya yang meminta itu. Jadinya kalau tidak ada motor, datang ke sekolah itu wajib. Kebiasaan sholat berjamaah bagi pelajar. Udah nggak pada lakukan sholatnya berjamaah di sekolah? Udah. Itu kebiasaan yang harus kita terapkan di sekolah. Habis
sekolah, habis pulang sekolah kita sholat berjamaah. Juga saya dari iman. Itu dari gambaran dari apa? Dari iman. Terus yang ini memberi bantuan hanya harapan dari ridho Allah itu. Maksudnya dari apa itu? Ikhlas. Ya. Kita ikhlas itu melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Jangan mengharapkan ridho dari teman-teman, maksud dari sesama manusia. Kalau dari Allah itu wajib. Nah, wajib akan dibalas di akhirat. Misalkan contohnya, sekarang kalian beramal 1.000, uang 1.000 itu sangat berharga daripada apa? 1.000 amal 1.000 itu lebih berharga uang 1.000 daripada yang merasa tidak kalian ikhlas misalkan mengasih. Lebih baik mengasih 1.000 rupiah daripada yang banyak tapi tidak ikhlas. Mengharapkan misalkan mau beramal tapi kalian mengharapkan pujian dari teman-teman di luar yang beramal 100.000, mengharapkan tepuk tangan dari temannya, itu tidak boleh. Nah, yang perlu kita lakukan walaupun 1.000 kita beramal tapi ikhlas, tapi kita jelas maka Allah akan membalasnya di akhirat nanti, insya Allah ya, dan dibalas di akhirat. Setelah ini ada yang dipertanyakan? Menjaga kehormatan. Dulu bertanya, dengan cara apa kita menjaga kehormatan kita? Menjaga kehormatan kita dengan cara baik. Terus sana orangnya agak kedengeran. Menjaga kehormatan itu dengan cara menjaga diri kita sendiri, jangan sampai berbuat buruk, jangan sampai berbuat masa, jangan sampai berbuat buruk. Oke. Sejauh ini ada pertanyaannya, siapa yang bertanya? Fauzan, ada yang ditanyakan? Coba Bu Guru tanya dulu. Sebelum ini Bu Guru mau bertanya setelah penjelasan dari penjelasan kita dari mu'af, zuhud, dan ikhlas. Bu Guru mau bertanya. Coba sebutkan 3 contoh perilaku malu. Siapa? Ya. 1. Malu berbohong. 2. Malu mencontek saat ujian. 3. Malu melakukan perbuatan maksiat. Ya, itu adalah 3 contoh perilaku malu. Malu berbuat maksiat, malu mencontek saat ujian. Yang dimaksud di sini apa? Pas kita ujian tidak boleh mencontek. Ya, kita harusnya merasa malu kalau mencontek ya, karena ada yang lihat. Dan dilihat sama guru, tapi dilihat sama siapa yang ngajak nyontek itu? Pasti ada setan yang ngajak. Tidak mungkin. Makanya kita punya rasa malu dari diri kita sendiri, bukan dari. Kalau malu itu kan harus ada di dalam diri kita sendiri. Jadi tidak boleh mencontek saat ujian. Contohnya perbuatan malu. Yang kedua tadi tuh malu berbohong. Kalian ada yang suka bohong di sini? Pasti ada yang berbohong. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus punya rasa malu untuk berbohong. Misalkan bohongnya, nggak masuk sekolah, kenapa nggak masuk? Karena sakit perut. Tahu-taunya lagi chat di rumah, main HP, sakit perut. Alasannya gurunya nggak masuk. Kalian seharusnya punya perasaan malu untuk berbohong. Yang ketiga, malu melakukan perbuatan maksiat. Contohnya seperti apa?
sertifikat masuk di sekolah, nongkrong-nongkrong di luar sama cowok yang bukan muhrim, kalian tidak boleh sebenarnya. Nanti ada yang melihat, orang yang melihat itu tidak mungkin tidak berbicara, pasti dia berbicara ke ini ke itu, terus itu menjadi suatu fitnah. Hindari fitnah. Makanya kalau mau ke sekolah, jangan sampai bermain-main. Jangan sampai kalian ada yang main-main sampai sekolah cuma nongkrong di luar. Nanti ini contohnya dari contoh perilaku makhluk. Siapa lagi yang bertanya? Ayo Desi, apa pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya. Sekarang coba kalau mau bertanya, guru yang tanya. Guru yang bertanya ya. Sikap tidak berlebihan mencintai dunia disebut sikap apa? Ya, Desi. Sikap zuhud. Ya, sikap zuhud. Coba sebutkan Ibu Guru pengertian sikap zuhud. Sikap zuhud. Contoh, hidup sederhana. Kedua, tidak pamer kekayaan. Tiga, menggunakan harta untuk kebaikan dan ibadah. Itu adalah contoh perilaku zuhud. Hidup sederhana. Yang di sini sebagai contohnya yang tadi, walaupun pergi sekolah, kita nikmati pakai, misalkan ada sepeda, kita pakai sepeda, nikmati apa yang ada, itu adalah contoh zuhud, hidup sederhana, menikmati atau mensyukuri. Ya. Terus ada lagi pertanyaan terakhir. Siapa yang bertanya lagi? Pertanyaan terakhirnya siapa ya? Kalau ada yang bertanya, guru yang bertanya. Mengapa malu disebut bagian dari iman? Atau jelaskan pengertian dari ikhlas. Jelaskan Ibu Guru. Siapa yang bisa jelaskan Ibu Guru pengertian dari ikhlas? Ini belum kelompok ini. Yuk. Kalau pengertian itu, ikhlas adalah dalam contoh ada yang bukan Ibu Guru pengertian dari ikhlas. Ikhlas adalah melakukan satu amal ibadah berdasarkan agama tanpa mengharapkan kemudian keuntungan atau balasan dari manusia. Ikhlas merupakan dasar diterimanya suatu amal ibadah. Ikhlas itu adalah suatu amal perbuatan semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan jasa dari sesama manusia, hanya semata-mata karena Allah. Ikhlas kita semata-mata karena Allah. Oke, sesudah kalian
pengertian yang tadi sesuai dengan materi yang tadi kita cukupkan sampai di sini. Kalian ngerti nggak semuanya yang tadi? Ngerti. Semuanya ngerti maksudnya yang guru terangkan tadi dari materi ini yang dimaksud materi murah, ikhlas, malu dan jujur. Itulah pengertian dari mu'af, ikhlas, malu dan jujur. Kita selesaikan sampai di sini. Oh iya. Oke. Kesimpulannya, kita sebagai manusia harus mempunyai rasa malu, ikhlas, jujur dan mu'af. Jadi kita semua harus menerima apa yang ada atau diberi sama Allah, dicukupkan sama Allah itu alhamdulillah. Jangan sampai menjadi manusia yang bersifat tercela. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Kita penutup pelajaran kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesudah belajar. Bismillah.